Yo para gamer sejati dan tukang lompat jurang virtual, selamat datang di Game Off. Tempat dimana nyawa cuma angka dan jatuh ke jurang adalah rutinitas harian. Dan hari ini kita bakal ngebahas game aksi platformer terbaik yang bikin jantung deg-degan, tangan pegel, dan tetap gak bisa berhenti main. Dari yang bikin nostalgia sampai yang bikin pengen lempar HP ke tembok, tapi gak jadi karena mahal. Semua bakal kita kupas tuntas. Jadi siapin cemilan, cas dulu HP kamu, dan jangan lupa, lompat itu seni bukan cuma tombol X. Let's go. Otmar adalah sebuah game platformer aksi petualangan yang dikembangkan oleh Mob Ltd dan pertama kali dirilis pada tahun 2018. Game ini tersedia di berbagai platform termasuk iOS, Android, dan Nintendo Switch dengan gaya visual seperti lukisan tangan dan gameplay yang halus. Otmar telah menjadi salah satu game mobile terbaik di kelasnya. Otmar menceritakan kisah seorang Viking bernama Otmar yang merasa tersaing dari komunitasnya karena dianggap pemalas dan tak berguna. Ia tidak memiliki kehormatan seperti para pejuang Viking lainnya. Namun segalanya berubah ketika ia diberikan kesempatan oleh makhluk mistis untuk membuktikan dirinya melalui serangkaian petualangan berbahaya yang penuh dengan sihir, musuh, dan teka-teki. Cerita Otmar disampaikan melalui cutscene bergaya buku cerita dengan narasi suara dan animasi yang memikat, membuat pengalaman bermain terasa seperti mengalami dongeng Nordik yang hidup. Otmar mengusung gameplay platformer klasik dengan elemen aksi dan puzzle. Pemain mengendalikan Otmar untuk melompat, menyerang, dan menggunakan kekuatan khusus seperti dash atau melayang dengan bantuan jamur sihir. Setiap level dirancang dengan rintian unik, musuh berbeda, dan rahasia yang tersembunyi. Game ini memiliki kontrol yang responsif dan mendukung baik kontrol sentuh maupun gamepad, memberikan fleksibilitas dalam cara bermain. Di game ini lo main sebagai Jack, seorang agen rahasia super kuat yang diinfus dengan kekuatan eksperimen rahasia pemerintah. Tapi Jack gak ngelawan musuh biasa. Musuhnya adalah cookies jahat yang bermutasi dan punya senjata. Yes, cookies bersenjata. Kue coklat chip pakai shotgun, donat yang bisa teleport, sampai cupcake psikopat. Semua siap ngebantai dunia, dan cuma Jack yang bisa menghentikan mereka. Kocak banget sih ini, tapi juga seru dan intens. Cookies Must Die punya gameplay action platformer dengan gaya road goal fisik yang bikin lo ngakak tapi juga greget. Lo bisa melompat, meledak, nembak sambil terbang kayak ninja yang baru minum kopi 3 gelas. Gerakannya cepat dan flight, cukup swipe ke arah yang lo tahu, dan Jack bakal ngedash ke situ sambil nendang, nembak, atau nabrak musuh. Ada juga senjata-senjata gila kayak rocket launcher, sniper laser, sampai granat kue. Setiap level punya tantangan baru, dan makin jauh musuhnya makin aneh dan kuat. Tapi Jack juga bisa di-upgrade biar makin OP. Untuk visual dan grafik dua dimensinya punya gaya kartun gelap yang khas. Karakter dan animasinya over the top banget, tapi itu yang bikin seru. Warna-warnanya kontras dan desain musuhnya absurd tapi memorable. Dan untuk soundtracknya energik dan bikin lo semangat terus. Tapi suaranya juga gokil. Dengerin suara cookies meledak tuh oddly dan satisfying banget. Dan The Man adalah game aksi platformer besutan Half-Break Studios. Yap, yang juga bikin Fruit Ninja dan Jetpack Joyride. Game ini punya vibe retro 8-bit yang nostalgia banget, tapi tetap terasa fresh dengan gaya humor khas Half-Break yang nyeleneh. Lo bakal mainin karakter bernama Dan, seorang pria biasa yang terjebak dalam misi luar biasa buat ngelawan pasukan jahat, robot, dan segala makhluk nyebelin lainnya. Tapi jangan salah, si Dan ini kecil-kecil cabai rawit, jago kungfu dan bisa bikin lawan gelagapan. Gameplaynya simple tapi nagih. Lo tinggal tap-tap buat mukul, lompat, dan ngeluarin combo. Musuhnya banyak, dari ninja, robot, sampai bos gede yang bikin tangan pegel. Tapi justru itu serunya. Lo bisa upgrade skill, beli senjata, dan kustomisasi karakter. Selain Dan,
Ada juga karakter lain kayak Josie dan Berry Strict Fries. Yap, itu dari Jetpack Joyride yang bikin game ini makin rame. Oh iya, ada beberapa mode juga. Story mode untuk petualangan utama dan teman-temannya. Survival mode, hadapi gelombang musuh tanpa ampun. Dan multiplayer, kalian bisa main bareng temen dan makin seru. Untuk grafik, walau Dandaman mengusung grafik 2 dimensi pixel art, grafiknya cakep dan penuh detail. Animasi pukulan dan jurus kungfunya halus banget. Dan musiknya, wih, catchy dan pas banget buat suasana nostalgia petualangan klasik. Biasanya di game horror kamu yang jadi manusia yang ketakutan lari dari monster kan? Tapi di game ini kamulah monsternya. Yap, selamat datang di dunia Carrion, alias game simulasi jadi daging rendang hidup yang marah-marah. Untuk cerita gak usah ribet lah. Jangan berharap pada narasi mendalam atau cutscene dramatis kayak sinetron jam 7 malam. Di Carrion kamu cuma tahu satu hal, kamu monster, kamu marah, dan kamu lapar. Udah, simple, efektif, tanpa basa-basi. Kamu bangun dari tabung uji, kayak sisa eksperimen gagal yang dipikir bakal mati, malah hidup dan ngamuk. Misi kamu, kabur dari lab dan balas dendam sama semua manusia yang nyiksa kamu. Dan pastinya sambil ngemil-ngemil manusia dikit-dikit lah, biar gak masuk angin. Jadi monster itu kayak apa sih? Nah, ini dia bagian serunya. Kamu bukan monster biasa, kamu tuh kayak segumpal otot dan lendir berdenyut yang bisa merayap di dinding, masuk ventilasi, dan lempar tentakel ke segala arah. Gerakannya licin banget kayak odol jatuh di lantai keramik, tapi keren. Bisa ngelempar pintu, narik musuh ke sudut gelap, dan ngunyah-ngunyah orang kayak ngemil cilok. Kamu juga bisa berevolusi, dapat skill baru kayak nembak duri, jadi transparan, bahkan nendang pintu kayak debt collector. Selain ngunyah manusia, kamu juga harus mikir dikit. Ada puzzle lingkungan yang bikin kamu mikir, gimana caranya gue bisa masuk ke ruangan itu ya? Gue harus potong badan gue terus kirim sisa daging ke tuas itu. Terdengar menjijikan tapi menyenangkan. Dan ngomong-ngomong soal menjijikan, gue di game ini puas banget. Daging, darah, jeritan, semua komplit kayak menu warteg tengah malam. Tapi anehnya, bukan yang bikin mual, lebih ke wow, keren juga ya gue nelen orang hidup-hidup. Untuk game ini, dia mengusung visual pixel art. Bukan berarti murahan, malah jadi keunikan tersendiri. Detailnya cakep, dari darah yang nyiprat sampai manusia yang panik lari-lari kayak kecoa kesemprot baygon. Musiknya horor yang pas tapi gak ganggu. Dan suara manusia yang teriak panik itu jujur aja agak satisfying sih. Hak adalah game action platformer Metroidvania berlatar dunia pasca apokaliptik yang rusak dan penuh reruntuhan. Lo berperan sebagai Hak, seorang petualang yang memakai hoodie keren dan punya senjata unik berbentuk energi hook. Misinya menyelamatkan yang tersisa, mengungkap rahasia kelam dunia, dan ngelawan para penjaga sistem yang otoriter. Tapi jangan kira ini cerita biasa. Tiap daerah punya cerita kecil, karakter aneh, dan lore yang bikin lo mikir apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Untuk gameplaynya, Hak itu gabungan antara eksplorasi, combat, dan puzzle. Lo bakal loncat-loncat, grapple ke dinding, ngindarin jebakan maut, dan ngindarin musuh pakai combo cepat dan senjata unik. Elemen Metroidvania di sini kerasa banget. Tiap lo dapet skill baru, area sebelumnya jadi bisa dieksplor lebih dalam. Jadi jangan heran kalau lo sering bolak-balik ke tempat lama cuma buat buka pintu yang dulunya nggak bisa. Combatnya ini smooth banget sih. Ada variasi serangan, skill dash buat ngehindar, dan bos-bos yang desainnya keren plus brutal. Lo bakal ditantang buat pikir, bukan cuma asal pukul. Untuk visualnya, grafik pixel artnya ganteng maksimal sih. Serius, ini salah satu game indie dengan desain visual terbaik. Gaya warnanya gelap tapi punya vibe neon futuristik yang kece abis. Animasi Hak saat loncat, mukul, atau grapple tuh satisfying banget. Musiknya juga gak kalah keren. Soundtracknya ngasih nuansa sunyi tapi mencekam. Cocok banget sama atmosfer dunia yang udah hancur ini.
Oke guys, itu tadi deretan game aksi platformer terbaik versi Game Of. Kalau kalian setuju, pencet like-nya kayak lagi lompat ke platform terakhir. Kalau nggak setuju ya udah, kita duel aja di game favorit kamu. Bercanda ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten gokil lainnya yang bikin kamu mikir, kok bisa ya gue nonton sampai habis. Komen juga di bawah game platformer terbaik kamu apa. Siapa tahu kita satu server, satu selera. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kalau hidup kamu terasa berat, coba deh tekan tombol X buat lompat. Game Of, sign out.